Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cilaki, menjawab salam, mudah-mudahan loba rezeki. Daun salam buah syaga yang menjawab salam, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Daun salam buah naga, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah gampangkan menuju surga. Daun salam di pinggirnya ada bawang, ibu-ibu di belakang yang mau jawab salam, mudah-mudahan Allah berikan laki-laki suami yang rajin ngasih uang. Daun salam bawang merah, bapak-bapak yang menjawab salam, mudah-mudahan Allah jauhkan dari istri yang marah-marah. Tong sieun Pak Amin we atuh sieun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Opik Taufikur Rahman MAG, Bapak Ketua DKM Masjid Mukhlisi Dadahuddin Al-Mukarram Bapak Ustadz Nuhradin SAG MMPD, Dewan Pembina DKM Bapak Ustadz Yan Said Romli SAG, para ulama, para kiai yang hadir pada pengajian ini, mudah-mudahan kita doakan ibu bapak beliau senantiasa berkah dan sehat hidupnya, amin. Aparatur pemerintah dari mulai RT, RW, lurah, camat jika hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan amanah dalam menjabat jabatannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pepatah Indonesia seperti Bapak yang sudah kenal, Bapak Ibu yang sudah tahu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan ibu bapak, nama Muhammad Mukhtar Arif, panggil saja Kang Mukhtar. Bu, ya. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, Bu jangan bilang Ustaz, bilang Akang aja. Kalau ingin lebih romantis boleh panggil AA, nggak apa-apa. Tuh siapa? Bapak izin, Pak DKM izin, Pak Kesepuhan izin, sekali lagi izin saya mau balik kampung Pak. Saya dari Cianjur, tepatnya di Cikalongkolon, dekat dengan Eyang Dalam Cikundul, Raden Arya Wiranbratar bin Raden Arya Wangsa Goparana, Bapak dari Rancaikek. Jadi nanti kalau ceramahnya sedikit campur dengan Sundanya, teh sawios Pak. Ya, sawios banyak. Alhamdulillah Allah memberikan takdir yang terbaik. Bisi ima Bapak nanya-nanya. Sekarang Bapak mohon maaf Pak, orang kalau mau ceramah itu butuh validasi. Matak Bapak jangan aneh, kalau sekarang Ustadz banyak gelarnya. Ada yang LC asli dari Al-Azhar. Saya juga sebetulnya LC Pak, dari UIN lulusan Cibiru. Saya juga sama LC, cuman gak disimpan di gelar. Larasnya Pak Helwi. Dulu Al-Fakir mondok pesantren di pesantren Sukamiskin. Kalau Bapak tahu di depan Pasir Impun, itu salah satu pesantren tertua di Bandung. Sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar bin Mama Haidar bin Mama Dimyati bin Mama Muhammad bin Mama Alqa bin Raden Pangeran Haji Daeng Daud bin Sultan Abdul Mafahir Banten bin Sultan Hasan bin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Sunan Gunung Jati Bandung. Ini kenapa saya sampaikan Pak, karena agar bisa dipertanggungjawabkan apa yang nanti saya akan sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada buah delima, belinya di Irlandia. Ustadz ceramahnya jangan lama-lama karena sarapan di pinggir masjid sudah tersedia. Insya Allah tidak akan lama Pak ya.
terlihat di dia di hari mana nu kicitna moal lila deui ngan kikituan eta tadi teh tuluh meureun teh naon banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau nanya, Pak. Bapak dan Ibu ikut rajaban peringatan Isra Mi'raj sudah berapa kali, Pak? Enggak kehitung, Pak. Masjid ini tadi saya lihat di spanduk, Masya Allah luar biasa. Kajiannya banyak, ngajinya banyak. Ini salah satu sumber bagaimana ketenangan itu bisa datang kepada kita, Pak. Orang kalau nggak tenang itu karena nggak punya ilmunya, Pak. Orang tenang karena ada ilmunya. Maka saya titip Ibu Bapak sekali lagi, sayangi dan cintai ulama-ulama kita. Jangan sampai mohon maaf. Jangan sampai hanya sekedar beda perbedaan, beda pandangan apapun pilihannya bersifat politik ataupun bersifat non politik menjadikan ukhuwah dengan guru-guru kita itu menjadi tercoreng. Maka Pak mohon maaf, kalau Bapak ngobrolin sejarah Isra Mi'raj Bapak udah khatam. Ngobrolin Bapak tentang peristiwa Isra dan Mi'raj udah khatam. Saya sedikit mengupas dan nanti akan kita bahas. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi Qori sudah menyampaikan patokan yang namanya Isra Mi'raj pasti selalu berhubungan dengan Al-Isra ayat 1. Hanya saja yang ingin menjadi saya pertanyaan, Pak, kadang banyak, apalagi saya lulusan UIN. Pak Helmi salah satunya yang dulu kadang-kala mengizinkan saya kadang kalau ikut-ikut lomba karena di badan kemahasiswaan. Mahasiswa UIN, Pak, kadang-kala mikirnya kejauhan. Awas, Pak, ilmu tanpa iman bahaya, iman tanpa ilmu terasa hampa. Dulu ada sebuah kisah, Pak. Ada seorang yang tidur di masjid, ada yang sedang sholat. Iblis menyamar menjadi seorang kakek-kakek hendak masuk kepada masjid. Rasul tahu dan memanggil, "Ya iblis, laknatullah, mau apa engkau ke masjid?" "Saya masuk ke masjid ya Rasul, mau mengganggu orang yang sholat." Rasul bingung, Pak. Loh, kenapa kamu mau mengganggu orang yang sholat sedangkan yang tidur kamu tidak diganggu? Apa jawaban iblis? Karena yang sholat itu tidak dengan ilmunya, sedangkan yang tidur itu dengan ilmunya. Makanya mohon maaf, Pak, Bapak seperti ini pengajian tiada lain dan tiada bukan hanya menaikkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka kita kaji nih, Pak, kita bedah. Banyak orang yang mengatakan dan simpang siur. Saya mau nanya dulu sama Bapak sama Ibu. Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah hanya jasad saja, ruh saja, atau jasad dan ruh, Pak? Jasad dan ruh, Pak. Kenapa? Karena lafadznya subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi itu artinya hamba. Yang namanya hamba ada ruh, ada jiwa, aya kuring, aya kurung gitu tah mencek sunah nama. Artinya Rasul Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Pak, dari jarak Madinah, dari jarak mohon maaf Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 3000 km, Pak. Jauh, Pak. 1 bulan perjalanannya. Tapi Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagian malam bisa melakukan itu. Yang menjadi pertanyaan, Pak, masuk akal atau tidak, Pak? Masuk, Ibu. Enggak, atuh. Masuk, Bu. Masuk, Pak. Mohon koreksi, Pak. Kalau ada seorang mubalik, seorang ustadz yang mengatakan Isra Mi'raj tidak bisa dipakai dengan akal, ngaji deui, Pak, bab tauhidna. Piraku Al-Qur'an enggak bohong atuh, Pak. Contoh, saya kasih contoh begini, Pak. Bapak ke Surabaya 9 jam. Bapak ke Arab Saudi umroh 7 jam. Pertanyaan saya, Surabaya dengan Mekah jauh mana, Pak? Mekah. Kenapa bisa lebih cepat? Karena menggunakan pesawat, sedangkan yang ke Surabaya menggunakan mobil. Pertanyaannya, pesawat dan mobil itu apa namanya? Kendaraan. Tarik peristiwa itu, Rasulullah Isra dan Mi'raj menggunakan kendaraan tidak, Pak? Menggunakan buruk namanya. Maka apa susahnya kita memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dimana itu memang terjangkau luar biasa, itu bisa kita imani. Maka Pak mohon maaf, peristiwa Isra Mi'raj itu harus dipahami dengan ilmu yang imannya Abu Bakar agar menjadi as-shodiq. Jangan memahaminya dengan iman Abu Jahal. Hadituna lieur.
Pak, Indonesia itu kalau Bapak tahu, Indonesia itu market agamanya banyak, Pak. Laku. Bapak kalau nggak percaya sama saya, nanti jadwal Jumatan, Bapak pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban kayak saya, duduk paling depan, Pak. Nggak pasti disangka ustad. Bisa percaya sok cobaan. Loh, memang begitu kenyataannya. Kita lihat, Pak, program di TV, dunia lain, misteri dunia lain, keetan yang nganjuri, da marara ke gamis, Pak. Ustad pakai gamis. Dukun ayeuna make kopea, ustad make kopea. Matak saya mah ngajak ke para ustad kurang make helm we engke mah. Meun sarua. Pak, mohon maaf nih Pak ya, maka jangan aneh kalau di negeri kita, khususnya mungkin di Bandung tempat kita tinggal, mau kabupaten atau kota, sering terjadi aliran-aliran sesat. Karena mikirnya nggak pakai iman ilmunya. Bapak ingat nggak 2010, Pak? Ada seorang yang mengaku Nabi, Ahmad Musaddiq. Ingat, Pak? Ahmadiyah. Bapak tahu nggak Ahmad Musaddiq itu siapa, Pak? Dia itu seorang laki-laki yang suka badminton, Pak. Katanya dapat wahyu di Gunung Sindur. Tapi ketika diwawancara oleh salah satu televisiun TV, di depan mejanya ada Pocari Sweat. Kan ini jadi pertanyaan, Pak. Masa iya Nabi kekurangan ion? Kan nggak mungkin. Selesai dari situ, Jawa Barat, Jawa Tengah nggak mau ketinggalan. Kagok, Pak, ini mah tidak nanggung ngebuat apa yang namanya agama. Perbatasan Cilacap dan Banjar, nama agamanya Jasun, Pak. Apa Jasun, Pak? Jawa Sunda. Bapak tahu nggak siapa yang bikin agamanya, Pak? Ngarana apa namanya siapa coba? Tukimin, Pak. Sok Bapak bayangkan ayah Nabi ngarana Tukimin, Pak. Asa eusi masih mana aja. Pak, kita, Bu, ya kita yang di belakang nih Bu dengerin saya. Kita sholawat punya junjungan enak. Sallallahu ala Muhammad. Enak. Sok ganti kutukimin datengena. Nggak enak. Sallallahu ala. Tuh, nggak enak. Di kalangan perempuan apakah selamat ibu-ibu yang di belakang? Tidak, Bu. 2019, 2011 sampai 2013 geger di daerah Jakarta ada seorang ibu-ibu yang ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Lia Edan anaknya diangkat jadi Nabi Isa karena dia yang angkatnya sendiri. Tapi tidak lama Pak, polisi TNI kita tidak lama langsung menangkap daripada Lia Edan itu. Maka saya himbau kepada para jamaah, hati-hati sama TNI dan polisi kita. Jangankan kita, Jibril sama Isa aja ditangkap, apalagi kita. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam setiap pengajian itu adalah relevansinya, Pak. Makmurnya masjid itu bisa terlihat bagaimana pengajian hasilnya bisa dibawa kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya ambil Pak salah satu tema dari kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 931. Salah satun la tartabi'u salatuhum fawqa ru'usihim sifra. Pak, ada 3 golongan kata Nabi yang sholatnya tidak akan terangkat walau 1 jengkal. Siapa kan? Jawaban yang pertama, rojulun amma qauma wa hum lahu karihun. Imam yang dibenci, imam yang diasingkan karena dengan ada salahnya itu imam menjadikan kebencian bagi makmumnya. Maka kalau ada imam dibenci sama makmum, Pak, itu makmumnya ataupun imamnya tidak akan terangkat sholat. Pak, saya mau nanya sama Bapak. Emang Bapak pikir hidup jadi ustadz baik-baik saja, Pak? Enggak, Pak. Bapak mah masih bisa main poli pakai celana pendek, pakai celana sontok. Ustadz mah itu bisa. Sok, Bapak pernah ningali aya ustadz kuli bangunan ngebantuan kecor pakai celana sontok, da moal aya. Lamun ayah cek jamaah eta kumaha ustad aurat. Makanya mohon maaf Pak, harus sayang Pak sama ustad-ustad kita Pak. Harus sayang Pak. Ini daerah bisa jadi cerah, jadi luar biasa berkah itu karena ada ustad-ustad Pak. Saya mah cuman bintang tamu Pak. Besok lusa juga nggak tahu ketemu sama Bapak.
Nih ustadz-ustadz yang di sini yang harus kita jaga, kita sayangi. Yo mau ari ustadna kajianna tina TV, Pak. Tina TV ustadna make hadroh di dia jadi sabut. Ari ustad di dia sorangan, ustad belah dia coba leungit sendal di masjid lain dipangneangankeun kalah diseunsirikeun. Mohon maaf Pak sekali lagi Pak. Bapak pikir jadi ustadz nanti akan baik-baik saja? Tidak Pak, apalagi di bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan itu adalah di mana ustadz menjadi trending topik, menjadi breaking news. Sok jujur, lain itu Bapak ngumpul di pos ronda, ayah imam ngalewat, ada imam ngalewat. Nah, ini imam. Iya Kang Iman, cocok saya mah. Kenapa? Cepat terawihnya, sedap pokoknya. Pak, tapi mohon maaf ya nih. Untuk Bapak yang nanti misalkan ada tugas tarawih atau jadi imam belajar, ada Pak sebetulnya kiat-kiatnya. Kata Nabi, faida sallu alaihi nas, kalau kalian di mana kalian sholat bersama orang lain, falyukhaffif, ringankan. Tapi ayah Kang kejadian Kang di abdi mah Kang. Tarawih teh ningali langgaran imam. Ayah di abdi mah. Jadwal saha. Wah, moal balik sih mah, balik. Tong jadi sih mah. Mung isuk deh. Kenapa awalnya terjadi ketika maghrib datang pulang kerja hayang jamaah mudah rokaat kahiji cek imam teh waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Ini makmum Pak karek takbir Allahu Akbar, tahu itu adalah surah Al-Baqarah ayat terakhir, emang agak panjang. Gimana Pak dalam hati nak kersolat Pak nya si ieu teh tiba lagi terobah hirupna teh dah tiba heula terobah kamari Yasin ayeuna Al-Baqarah. Akhirnya Pak ketika ada yang mengajak lagi nanti subuh, Kang ayo jamaah di mana? Masjid Mukhlisin, eta tuh Mukhlisin Lahuddin eta di dinya. Sorry, kenapa? Trauma asli. Trauma tuh ibu-ibu tuh paling serina gede itu tinggal itu. Kalaman tuh. Trauma. Atuh Akang mau di mana sholat tuh? Saya mau di depan komplek cepat eta mah. Wah, keren mau nama. Oh gitu. Jadi mau di Lahuddin ya? Enggak, saya mau di depan aja biar cepat sholat. Nah, ternyata jadwal imam yang panjang ada di komplek depan. Atuh patut. Dan Bapak Ibu mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi ya. Saya mau usul, mohon maaf izin Pak DKM Pak Kasepuhan. Kadangkala kalau ngobrolin bab imam itu Pak, ini saya jujur Pak, agak sedikit kaget Pak. Satu-satunya rajaban saya selama 1 bulan ngisi yang ba'da subuh cuman di sini Pak. Ngan di dia hiji-hijina. Tuh sepanduk naoge nepi ka badag gitu. Ngan kadang sok sieun abdi mah Pak. Jujur ieu mah curhat. Baheula Pak dulu ceramah di daerah Malangbong. Sepandukna teh 5 kali 5 meter Pak. Ditapel asa jadi caleng atuh Pak saya. Gagah ya. 2 minggu kemudian saya ke sana Pak, lihat di sawah aya pacilincingan Pak, ditinggali dina pacilincingan Pak, tempat mengeluarkan kotoran Pak, WC darurat, dilihat luhurna teh asa wau panutupna teh cek abdi teh, nah make kopea cek abdi teh, sepanduk abdi Pak, sok da jujur DKM ge sepanduk teh bakal dijadikeun daging kurban Pak, sok jujur. Makanya mohon maaf ya. Makanya Pak mohon maaf Pak. Kita sama-sama muliakan Ustadz kita. Sayangi Pak. Dan mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih. Kalau Bapak nanti makanya saya usul Bapak Kasepuhan, kalau bisa Pak belajar jadi imam Pak. Bapak pernah nggak Pak ngebayangin Pak? Gimana kalau jadinya di daerah ini Pak, imam cuma satu-satunya Pak. Kebayang ngeri Pak. Adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya sakit Pak. Nggak ada yang berani jadi imam.
tiba-tiba Pak RT maju ke hareup Pak. Sugan teh Pak RT ke hareup teh ngabadalan imam Pak, bukan pengumuman Pak. Kata Pak RT, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena ustadz dan guru kita sedang sakit pada saat ini, untuk kemungkinan besar jamaah maghrib kita liburkan saja. Diliburkan Pak, bayangkan Bapak. Tapi kan Bapak tidak terima. Kata Bapak, Pak RT, masa iya diliburin atau Pak RT? Udah sama Pak RT aja tuh maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Kata Pak RT, ih saya mah nggak biasa. Udah sok gak ridho sama saya diimamin, ridho, sok ridho. Akhirnya Pak RT maju ke depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking terkejutnya Pak itu jamaah, ternyata RT itu suaranya bagus Pak. Kersolat Pak, kersolat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek jamaah, teu nyangka RT aing cicing-cicing kiai euy. Gaya. Terdengarlah oleh si RT timbul rasa ujub. Kata si RT, jangan salah itu. Makanya mohon maaf itu jadwal Jumatan di Masjid Mukhlishina Lahuddin copotin aja, sama saya semua sanggup. Tapi Allah Pak ngasih peringatan. Awas Pak Imam juga suka diuji sama Allah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pan disebut kiai Pak, jadi matobi jadi genap harakat Pak ya RT. Tabbat yada abi lahabi wa 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 tabbat ya ada Pak eta neangan sambungan alahab teu kapangi-kapangi. Ieu mah ngobrolkeun RT belah ditu, palain RT orang dieu. Makanya Pak mohon maaf Pak. Dalam Islam kayak gitu Pak. Ini saya perlu nih kasih tahu Pak. Dalam Islam ustadz atau tokoh agama yang disepuhkan itu beda-beda potensi dan keahliannya Pak. Ada yang memang alim, ahli fikih, ahli balaghah, 12 kan ilmu terbabat, paham, mungkin itu biasanya para kiai yang di pesantren Pak. Makanya kiai-kiai pesantren mohon maaf jarang keluar untuk bisa ceramah. Fokus ngurus generasi muda, ngurus para santri. Adalah yang seperti saya Pak. Saya itu artinya mubalik. Dari lapat tabligh artinya menyampaikan. Maka jangan salah, jangan salahkan Bapak, karena dakwah itu banyak Pak. Dakwah itu banyak Pak metodenya. Ada yang pakai wayang, ada yang pakai organ tunggal. Malahan Bapak percaya tuh Pak, sekarang mah nama-nama ustadz itu nama panggungnya tuh keren Pak. Di daerah Tasik Pak aya nu ngaran Ki Bentar Pak. Kabayang teu ngaran Ki Bentar berarti setiap ceramah guludug Pak. Bayangkan Bu Bapak itu hebat Pak sekarang. Ada juga, nah ini Pak yang laku di masyarakat Pak ini. Ini mah ustadz keluar kalau ada yang kesurupan Pak. Biasanya disebutnya ustadz hikmah, tukang ngubaran. Dan ini Pak harus sesuai dengan potensinya. Jangan sampai yang mohon maaf anu kasurupan dibikin ke abdi piraku anu kasurupan di ceramahan saja Pak itu. Nyeramahan balik ngoyanya Pak. Mohon maaf nih sekali lagi. Artinya apa Pak? Semua ada potensinya. Jangan mentang-mentang beres pesantren, mau beres pesantren ada kejadian 5 orang kesurupan 6 tahun pesantren. Mana yang kesurupan teh mana? Itu kan yang kayak begini doang. Baru berapa yang keluar? Belum semua. Oke, awas. Yang pertama keluar, kedua keluar, ketiga keluar, keempat keluar, yang kelima Pak. Ini udah dibaca ini, dibaca anu, dibaca ini, dibaca anu, enggak keluar Pak. Ternyata yang 4 tadi udah keluar, masuk lagi Pak jinnya Pak. Sekarang ustadznya yang bingung. Loh kenapa kamu masuk lagi padahal udah keluar?
Kata yang empat, mohon maaf Pak Ustadz, saya cuma mau ngasih tahu sama Ustadz, kasihan sama Ustadz. Loh kenapa? Ini yang satu yang kelima Pak Ustadz. Mau Pak Ustadz baca apapun gak akan keluarin izinnya. Loh kenapa? Karena yang masuknya jin budak. Oh gak kedengeran Pak, pantesan Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sayangi para ulama kita, imam nanti. Dan Pak mohon maaf Pak, ketika nanti terlaksananya misalkan bulan taraweh di bulan Ramadan, ini pesan saya Pak, Bapak kalau ada imam di sini kepanjangan ayatnya, kelamaan ayatnya bilang aja Pak, bilang aja Pak. Ustadz juga bakal ngerti, jangan diam-diam tapi ngomongin dari belakang. Ngomong aja nggak apa-apa. Malahan kalau kita lihat saudara kita Pak di Temboro, para disebutnya itu pesantren dakwah yang suka khuruj saudara kita, itu kan di sana Pak sudah ada peringatan ketika mau masuk ikut taraweh 30 juz satu malam. Nih saya mau nanya sama jamaah di sini. Jamaah di sini ibu-ibu sama bapak-bapak hafal 30 juz Al-Qur'an atau surah terakhir di juz 30? Yang mana Pak kira-kira Pak? Loh kok ketawa ini semua ini? Makanya mohon maaf Pak. Alhamdulillah saya lihat tadi administrasinya apik dan semuanya luar biasa. Wabil khusus di masjid ini pengelolaan pengajian yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi wasilah generasi kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang dimana tidak terangkat daripada sholatnya itu adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha shahid. Istri, ibu-ibu tong ninggalikan konsumsi kadi heula tinggalin ka Ustad. Istri yang tertidur sedangkan suaminya dalam keadaan marah. Contoh, ibu sudah tidur, bapak pulang dari kerja. Kata bapak yang jadi suaminya, "Mah, bangun." Diam udah malam. Bangun mah. Diam bang. Bangun, ini duit. Udang mau pakai. Makanya mohon maaf Pak, untuk orang-orang yang memaknai sholat, rumah tangga itu akan menjadi salah satu hal yang membanggakan. Coba saya tanya Pak, apa kebanggaan Bapak ketika sudah menjadi suami dalam kehidupan ini? Mohon maaf Pak, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan Pak. Tapi apa? Bapak bisa menjadi memimpin sholat imam dan di belakangnya adalah anak dan istri Bapak yang menjadi makmumnya. Sebuah kebanggaan Pak. Maka awas Pak, sekali lagi ayat At-Tahrim ayat 6 yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, menurut daripada tafsir Al-Munir Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ayat ini diperuntukkan untuk kita para suami Pak. Makanya kalau misalkan saya Pak, biasanya saya kalau sama jamaah, busuk di jamaah ini Pak, kalau misalkan ibu pengen putra yang soleh dan solehah, bapaknya harus soleh, ibunya yang solehah. Jadi serempak Pak. Yang ketiga, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang tidak akan terangkat walau sejengkal, yaitu mutasorimani wa akhwani, dua orang yang saling bermusuh-musuhan, dua orang yang saling diam mendiamkan. Nah sekarang Pak ya, ada yang mengatakan sekarang nifsu Saban, ada yang mengatakan besok. Beda-beda Pak di aliran kita Pak. Kita mah Indonesia Pak, banyak alirannya. Makanya ini masjid jadikan persatuan Pak, jadikan ukhuwah. Sudahlah, jangan ngobrolin masalah taraweh 2 taraweh 11. Klasik Pak, di Madinah mah 3 genep. Da anu masalah nama lain anu 2 jeung anu 11 lain, masalah mah naon Pak? Nu teu taraweh Pak. Model ayeuna subuh kunut jeung teu kunut hayuh dipasyakeun, ari anu teu subuh diantep paniuri teh Pak. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik dengan sebuah hadis dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para malaikatnya dalam doanya, angdiru hadaini hatta yasqaliha. Tahan amal 2 amal ini, tahan amal 2 orang ini, tahan amal 2 orang ini hatta yasqalihani, sampai keduanya saling berdamai. Pak mohon maaf,
tadi dibaca oleh Qari Ali Imran ayat 134. Salah satu ciri takwa adalah wal afi anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu susah, Pak. Susah, Pak. Dan mohon maaf ya, ini ibu nih. Saya mau nanya sama ibu nih, ya, yang ibu-ibu lah ya, soalnya karunya bapak-bapak wae. Sok ibu-ibu lah, bapak mau bade nundutan, sok nundutan aja nggak ada enak ke ibu-ibunya. Ya, ibu-ibu nu dipengker kadangu suara abdi. Kadangu. Ibu mohon maaf, ini ngobrolin wa akhwani mutasyariman ini, dua orang yang punya kesalahan tapi tidak mendamaikan, ya. Bu, ibu merasa teliti nggak jadi orang? Melisi terapi, pan ibu teh kan teliti. Apa namun dek nyeuseum baju salaki jeung calanana sok disodokan heula lin? Apan bisi kaseuseul. Bisi kaseuseul, Pak. Bisi aya artos dina acuk jadi kasih dikodokan heula. Cek ibu teh pas barang dikodok, alhamdulillah ya Allah rezeki. Tiba-tiba suami nanya, mama apa lihat uang nggak 50.000 di kemeja biru yang tadi sebelum dicuci? Kata ibu teh, ih gak tahu atuh bapak, ih jadi nggak enak rumah tangga, salah sangka begini padahal kusi eta pak. Tah lain seri burung aku ya ibu. Dalam kajian fikih nu kitu teh ngaranna amal mu'alaq. Naon amal mu'alaq teh? Amal yang tidak naik dan tidak turun, ngagantung. Matak ya, tingali tong api-api nunutan, tingali ustad, tingali jauh ya, jauh tingali ibu-ibu. Beres dari sini rajaban, kudu dipraktekeun ngaji teh. Langsung sungkem ka suami. Sungkem teh lain Idul Fitri hungkul. Sok pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mah ngaji teh? Langsung gitu. Ia curug ibu, jari ibu langsung ke mulutnya. Jangan banyak bicara pak. Calik dina sofa, calik. Duduk suami teh. Yang sama saya dicontohin bu ya, lihat ya. Nah ibu di sok. Lamun ke orang Sunda, ke orang Indonesia, sok. Ibu di sini langsung ibu bersin. Pak, hampura. Hati luhur sausap rambut dihanap. Sausap dampal hampura. Pak, kita sebagai suami kalau punya istri kayak begitu, lulu juga kan hati kita, Pak. Akhirnya tangan daripada suami mengelus daripada ubun-ubun ibu, dan suami yang mengatakan, iya mah nggak apa-apa, bapak juga minta maaf. Ya, tinggali. Ketika tangan suami di ubun-ubun, itulah momentum pas masukkan kejujuran ibu. Ketika di ubun-ubun, Pak, da duit teh lain ku sasahaku mama. Aku udah diibu. Ini bang keluarga dulu nih. Lantas kalau dalam masyarakat bagaimana Ustadz? Oh itu lebih berat lagi Pak. Lebih berat lagi Pak kalau dalam masyarakat. Makanya mohon maaf, jangan kita pernah takut. Bukan artinya kita merendahkan daripada kemaksiatan. Tidak, kemaksiatan, keharaman, kedzaliman, kemungkaran harus kita jauhi. Tetapi Pak mohon maaf, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, Allah punya sifat ya Allah, ya Ghafar. Tapi ketika kita saling menyakiti daripada Bani Adam yang lainnya, hendak kemana obat dicari? Makanya nih Pak, salah satunya kita lihat kalau Bapak mau mengkaji tentang persatuan, ada satu surah Pak yang ngebahas tentang ukhuwah. Al-Hujurat. Ada di ayat 12 tip yang pertama Bapak Ibu, kalau misalkan kita ingin ukhuwahnya berjalan, persatuannya damai, salah satunya jangan banyak suudzon, prasangka buruk sama orang lain. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Kita mah harus punya hati itu yang luas, Pak. Barangkali misalkan di sini ada RW, ada RT baru menjabat 1 minggu udah bisa beli mobil. Mungkin beliau dulunya sudah nabung dari dulu. Tekudu ngobrol kaditu kadi. Ibu juga sama, Bu. Jangan suka ngobrolin orang lain. Komono diobrolkeun teh salaki sorangan jangan. Bu, harus ingat sejelek-jeleknya suami ibu, eta teh suami ibu dan itu pilihan ibu. Awas. Ingat kata-kata saya ibu. Rekam kalau bisa Bu. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Wayahna. Jodohna geus sakitu ayana. Makanya mohon maaf Pak, sekali lagi mohon maaf nih Pak ya. Ketika kita dalam bermasyarakat, jauhkan hal-hal yang terkesan daripada kita menimbulkan prasangka buruk.
Saya mau nanya sama Bapak, ada orang masuk ke masjid, pakai celana sontok, pakai baju lekmon, kaos dalam. Masuk ke masjid, diomongin sama orang, kira-kira yang dosa yang ngomonginnya atau yang pakai baju lekmongnya, Pak? Yang pakai baju lekmongnya, Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak begitu, orang tidak akan mengata-ngatakan tentang halnya. Maka kita tugasnya adalah, kalau tidak kita bisa berbuat baik kepada orang lain, tugas kita jangan sampai kita menjadi pembicaraan orang lain. Ripuh Pak, diobrolkan batur masa luar orang gila mengobrolkan batur riwe. Yang kedua, bagaimana persatuan ini adalah implementasi dari sholat ini. Pak, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa mengimami daripada sholat 2 rakaat yang dimana makmumnya seluruh ruh Rasul dan Nabi, menandakan bahwa Rasul itu adalah penutup para anbiya. Artinya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat itu persatuan, Pak. Persatuan sholat itu, Pak. Bapak pernah melihat ada sholat bergantung dengan identitas? Gak ada. Misalkan imam ruku Allahu Akbar, tiba-tiba ada protokoler, tunggu dulu yang lulusan SD, yang ruku lulusan S1 dulu. Pernah ada yang begitu, Pak? Tidak ada. Karena di hadapan Allah itu semuanya sama. Buka Pak Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa, Pak. Maka mohon maaf, Pak, almarhum Syekh Ali Jabir, Allahu yarham, ulama di Indonesia kita pernah mengatakan, jangan pernah kita melihat keburukan orang lain, karena bisa jadi ketika kita terlelap tidur, dia sedang membuat kebaikan. Boleh jadi Pak kita ngelihat siang-siangnya tidak melaksanakan jamaah, jauh daripada pengajian Al-Quran jarang disentuh, tapi ketika di sepertiga malam dia menangis tobat kepada Allah. Sedangkan kita yang merasa soleh, kita terlelap tidur dengan kemewahan dan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Makanya mohon Pak, berat masalah ukhuwah. Kalau ukhuwah itu satu Pak tipsnya, saling menghargai, saling menghormati, dan ego yang ditinggalkan. Agar persatuannya enak. Pak, saya mau nanya, ini dunia yang menciptakan siapa, Pak? Allah. Terus untuk apa kita ikut-ikut mikir masalah dunia? Dah Allah yang nyiptain. Bapak punya mobil Innova, Bapak ikut mikir nggak waktu pembuatan mobil Innova? Enggak. Ya udah dah, soalnya udah ada pembuatnya. Sama, maka kita gantungkan. At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Makanya mohon maaf Pak, mudah-mudahan dengan Rajaban ini, apalagi nanti ibu-ibu dengan bapak-bapak akan melaksanakan Nisfu Syaban, akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati. Cuman ibu mohon maaf, ibu ya, sekali lagi ibu ya, kalau mau ngebersihin hati minta maaf sama suami dulu, jangan ke yang lain. Pun demikian bapak, kita sama-sama minta maaf bil khusus keluarga kecil dulu, baru kepada hak-hak tetangga yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang terbaik daripada hikmah daripada Isra dan Mi'raj? Hikmah terbaik daripada Isra dan Mi'raj, ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah semakin naik dan semakin mantap. Siapa pelaku Isra dan Mi'raj, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang memekanismekan, yang men-setting bagaimana Isra dan Mi'raj itu bisa berlaku dan terlaksana. Tugas kita adalah untuk mengimaninya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi kita semua, kekasih untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita lihat, kita kaji dari awal sampai akhir, kiranya kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata Rajaban itu Pak tidak hanya berbicara sholat, tapi berbicara tentang masalah syukur agar kita taat. Banyak orang yang sehat tapi tidak taat, Pak. Banyak orang yang hartanya banyak tapi malah jadi tamak. Saya mau nanya sama Bapak, tadi Bapak berjamaah. Dalam hadis dikatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa maliha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalimat sederhana berarti orang yang paling kaya itu siapa, Pak? Orang yang melaksanakan
qabla subuh. Contoh, sekarang saya kasih pilihan ke Bapak. Misalkan Bapak dimilih mana? Istiqomah sholat sunnah qabla subuh atau uang 150 juta cash. Kira-kira milih mana? Tuh udah ngaharu lempan diberi gitu pilihan, udah bingung komo ibu-ibu banyak. Ibu-ibu mau ngobrolkeun duit, mau eureun adug-adugan nya. Bu, ibu jawab sing tarik. Uang suami uang kurang tarik sok tong sieun dikawal ku ustad sok sing tong sieun. Uang suami uang, harta suami harta, barang suami barang, uang istri uang, harta istri harta, hutang istri hutang. Nah eta humpul Pak kitu wae di urang apa bedana teh Pak. Bu, rajaban itu kan berbicara masalah ibadah ya. Ibu, ya, nu dipenggar ya. Saya mau nanya sama ibu. Dek nanya ke ibu. Ibu mau nggak Allah kasih jodoh? Sekarang misalkan ibu sudah nikah, punya suami, dia nggak punya kerja Bu, tapi fasilitas finansial keuangan itu selalu ada. Ibu mau nggak kayak begitu? Misalkan begini, papa mah nggak perlu banting tulang, yang penting kalau mama mau make up ada uangnya. Makanya bapak mah jangan lelah-lelah, yang penting kalau misalkan mama mau arisan ada duit. Pokoknya bapak mama nggak perlu lelah-lelah, kalau mama pengen emas pokoknya ada duit. Jawab sing tarik, milih duit milih salaki. Tuh udah ngahulang Pak. Ini ngahulang itu bingung. Ibu, nih dengerin saya ya. Tadi kan ada materi dari saya. Nanti kalau misalkan bapak-bapak dan suami-suami ibu ditunjuk jadi imam taraweh atau belajar jadi imam, dukung sama ibu. Tong dicie-ciekeun suami masak gengsi. Hok diumumkeun ku DKM nepi ka imah teh ku istrina, cie jadi imam. Cik mana imam teh mana imam teh. Teh jadi ibu tungtung nama. Bu, saya mau nanya, ari surga ibu ada di mana? Di mana? Di suami. Atuh dangdanan suami teh piraku surga caludi ari ibu atuh. Dangdanan atuh ku ibu ongkos surga. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, implementasi daripada rajaban ini sebisa mungkin harus kita terapkan wabil khusus untuk keluarga kita Pak, anak-anak kita Pak. Pak, ini mohon maaf sekarang banyak nih, mudah-mudahan di sini tidak. Sekarang banyak Pak masih dikunci Pak, anak ikut jamaah diusir dengan dalih karena berisik dan sebagainya. Pak, mohon maaf, masjid lebih indah dengan berisik dan teriaknya ketidaktertiban anak-anak daripada masjid yang katanya makmur tapi tidak ada satupun anak-anak dan pemuda yang ikut ke sana untuk menjadi makmumnya. Pak, mohon maaf kalau Bapak tanya siapa 10-20 tahun ke depan yang akan mengurus daripada Masjid Mukhlisina Lahuddin, jawabannya tiada lain adalah tiada bukan anak-anak Bapak yang sekarang sedang menuntut ilmu. Matak jadikan momentum rajaban ini menjadi salah satu momentum tafakur diri. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita. Salat itu Pak yang dinego sama Nabi Musa yang tadinya 50 jadi 5 kali, itu hikmah Pak. Bayangkan ku Bapak lamun salat 50 kali teh Persib main Pak. Kornal ada. Penalti ada. Free ada. Atuh iraha beresna. Makanya mohon maaf ini sudah menjadi takdir yang indah. Maka dalam satu Quran dikatakan meskipun 5 waktunya tapi nilainya seperti 50 kali berjamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan Ibu Bapak bagaimana ternyata tadi kita ambil, kita sama-sama tafakur. Kita yang pertama dengan ustadz kita, dengan imam dan guru kita, mari kita perbaiki hubungannya. Kalau ada yang tidak enak sampaikan dengan baik, jangan ada yang terluka dalam musyawarah. Yang kedua, ibu-ibu semoga menjadi istri yang solehah, Bu ya, yang nggak suka marah-marah, Bu ya, amin gitu atuhnya, yang sukanya senyum indah, amin pokoknya mah ya. Beres di sini makin romantis menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu rajaban sering
Sering gak rajaban ibu? Sering ya? Sering ya? Upgrade bu ya. Mulai sekarang ibu ganti panggilan kepada suami dengan panggilan yang islami agar terkesan ngajinya dipakai bu. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, haji sama umroh mahal gak? Mahal ya. Ibu mah jangan jauh-jauh, kan ibu di rumah punya Hajar Aswad sendiri. Pan ieu mah cek padilah, Pak, cek padilah, Bapak lah menubrogan padilah ningali dina hadis jeung dina Quran mulai imah padilah motivasi ibadah. Barang siapa istri yang mengecup dan mencium daripada kening, pipi dan bibir suami, seperti ganjarannya seperti mencium Hajar Sok sekarang ibu ganti kontak suami ya di WA, jadi ganti jadi iya Hajar Aswadku. Aduh. Jadi nanti pulang teh assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya Hajar Aswadku. Aduh, ini enak punya. Yang ketiga, mari kita sama-sama jaga persatuan, kita jaga-jaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai karena ada perbedaan kita menjadi musuh-musuhan. Perbedaan itu rahmat, Pak. Tanpa adanya perbedaan tidak akan ada kesempurnaan. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Fakir mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi bapak-bapak semua. Terakhir mungkin izin Pak Kasepuhan, Pak Helmi, Pak Ustadz, dan Pak DKM, juga jamaah ibu bapak, sebelum ditutup Al-Fakir mohon izin bapak minta doanya, karena alhamdulillah insya Allah nanti bulan Ramadan Al-Fakir alhamdulillah lolos untuk ikut kompetisi aksi Indosiar. Mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahkan. Amin ya robbal alamin. Itu saja ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, izin saya doanya saya sekali, ibu bapak sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Segala kesalahan dalam kata-kata, dalam penyampaian materi apapun itu murni daripada Al-Fakir yang menyampaikan. Segala kebenaran sungguh milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.